Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Febri Arif Laksono di channel ini. Ya, pada kali ini kita akan membahas desain dari rumah Bapak Ferdi di Klaten. Nah, rumah ini berdiri di atas tanah 6 kali 14 atau 84 meter persegi, dan owner request dibuatkan desain rumah dengan luas lantai 36 meter persegi. Nah, karena beliau ini pengantin baru, jadi hanya ada 2 orang, dan ya sebagai layaknya pengantin baru, rata-rata mampunya untuk memulai membangun rumah itu dari yang kecil, yakni 36 meter persegi. Dan konsep dari rumah ini adalah rumah tumbuh, sehingga nanti ketika dalam perjalanan waktu Bapak Ferdi ini bisa menambahkan bangunannya sendiri, tetapi dari awal sudah didesain. Nah, kita lihat dulu eksteriornya seperti ini. Ini view dari atas, ya, atas depan. Nah, oke, perlu diketahui site-nya ini unik karena ini berada di dalam komplek perumahan yang berbatasan dengan sawah. Jadi sebelah kiri dari rumah itu sawah, benar-benar sawah ya. Sedangkan sebelah kanannya ini rumah-rumah yang sudah dihuni. Kemudian depannya ini jalan. Jadi salah satu keunggulan dari site ini adalah pemandangannya di sebelah kiri rumah itu sangat indah, yakni langsung berbatasan dengan sawah. Nah, kita review desainnya. Mulai dari depan ada carport. Carportnya ini saya buat 4,5 meter ya. Cukup untuk city car ya. Kemudian ada terasnya 1 meter. Nah, di teras ini saya kombinasi, di depan pintu adalah lantai 1 kali 1 meter, kemudian di depan jendela ada taman kecil yang bisa diisi dengan rumputan dan bunga-bungaan. Kemudian di depan ruang tidur, ini ruang tidur, ada taman juga. Tamannya ukurannya 1,8 kali 3 meter. Nah, cukup untuk menanam beberapa pohon kecil. Ya, intinya kalau rumah itu ada green space-nya, itu suasananya akan lebih asri. Kemudian di sebelah kiri ada pagar. Pagar saya buat dari tatanan besi holo biar kesannya lebih terbuka, karena di sebelah kiri ada sawah, jadi ya lebih baik terbuka ya, biar pemandangan sawahnya tetap kelihatan dengan baik. Kemudian atas ini saya beri cantolan pot bunga ya, tetap dari besi holo, sehingga bisa ditanami beberapa pot bunga ya gitu. Nah, di teras ini ya, karena memang kecil, terasnya juga kecil ya, saya kombinasikan warnanya, yakni ini tatanan granit. Nah, dindingnya saya beri granit. Nah, kemudian granit motif kayu. Kemudian ya hanya simpel seperti ini aja ya. Di atas pintu ada lubang. Ini lubang angin, saya buat los bolong, benar-benar bolong horizontal seperti ini, sehingga udara tetap bisa keluar masuk dengan lancar.
Kemudian ada jendela 2 dengan engsel di samping. Jadi nanti cara membukanya seperti ini. Nah, ketika dibuka ini langsung ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu. Tidak ada pemisahan ya, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur jadi satu. Nah, di ini ownernya request untuk bisa melihat suasana sawah. Jadi ada jendela mati yang ya kalau pada saat panas-panasnya bisa ditutup dengan tirai atau kerai, tapi ketika suasana lagi enak-enaknya bisa dibuka ya. Jadi sambil beraktivitas di dalam sambil bisa menikmati pemandangan sawah di sampingnya. Kemudian nah ini ruang tidur saya buat bentuk seperti ini ya. Yang atapnya miring ke satu sisi saja, ini atap pangkang B. Kemudian jendelanya saya buat di sisi kanan, lurus vertikal ke atas dengan daun jendela yang banyak ini. Nah, ini bisa dibuka semuanya, sedangkan yang atas ini kaca mati. Nah, kalau di sini tadi kombinasi dengan granit di dindingnya, ini di kanan kiri. Kalau ini batu alam yang bentuknya seperti ini, tak beraturan, full semuanya, satu dinding depan ini semuanya pakai batu alam. Nah, kita ke atas. Nah, ini atapnya miring dengan bahan atap genteng beton ini ya, genteng beton flat. Begini penampakannya. Terus yang putih ini cor-coran. Jadi genteng, kemudian di sebelah kanan kirinya, di sisi luarnya ada finishing cor-coran beton. Terus di atas ini karena pemandangannya kalau malam ini enak banget ya, asri, banyak kunang-kunang. Kemudian kalau sore hari juga, sore pagi hari sawah itu silir ya, udaranya sepoi-sepoi, dan hijaunya persawahan itu terbentang luas, bagus. Jadi atas ini saya manfaatkan untuk bersantai. Jadi pemiliknya bisa naik ke atas, kemudian duduk-duduk di atas ini. Selain juga di atas ini saya beri ruang untuk water tower. Seperti ini penampakannya. Dikelilingi oleh pagar railing dari besi holo. Nah, untuk bisa naik ke atas itu ada tangga putar nih. Ada tangga putar, nah dari besi. Nah, kita review yang belakang. Nah, yang belakang ini, nah bentuk pintunya sama persis dengan yang di depan, tetapi jendelanya lebih pendek karena di area ini ada meja dapur ya. Ada meja dapur, ada pintu mengarah ke belakang. Nah, di sini saya beri tatanan paving. Tatanan paving ya ini untuk tempat jemur. Di sini masih ada teras sedikit, sangat sedikit. Ini hanya setengah meter. Kemudian di belakang ada taman yang cukup lebar, 3,4 meter kali 3 meter. Nah, ini cukup untuk menanam satu pohon sedang, dan bisa digunakan untuk bersantai seperti ini.
Nah, ini ruang tidur utama. Ruang tidur utamanya justru ada di belakang. Ini ada jendela 2, yang satu besar jendela mati, ini bisa dibuka, maksudnya terlihat ya, karena bisa dibuka kerainya. Ini jendela mati. Terus ini yang di sisi ini jendela yang bisa dibuka. Ada 4 daun jendela kecil-kecil. Tetap saya beri lubang ventilasi di atas. Dengan finishing ini semuanya serba putih, tidak ada kombinasi batu alam maupun granitnya. Nah, ini kalau penghuni kamar ini membuka jendela ini pemandangannya akan sangat indah ya. Di sini ada taman-taman, nanti bisa berkebun, bisa diberi hidroponik dan sebagainya. Nah, kalau suatu ketika nanti ingin menambah bangunan, nah ini sudah dipersiapkan konstruksi 2 lantai semuanya, sehingga bisa nanti ke atas. Jadi sebelah ini sudah dipersiapkan untuk konstruksi 2 lantai termasuk ini, sehingga nanti ketika ingin nambah ruangan ya ke atas, karena ya luas tanahnya hanya 84, sehingga untuk bisa menambah ruangan sepertinya ini harus ke atas, karena kalau nambah di belakang lagi itu akan mengurangi green space dan itu sangat tidak nyaman gitu. Oke, ini review bedah desain dari rumah Bapak Ferdi dari Klaten. Rumah yang mungil tipe 36. Rumah ini bisa dicontoh untuk kalangan milenial, para pengantin baru atau pasangan-pasangan muda dalam membuat rumah pertama. Yang penting dalam rumah pertama itu ruang-ruang utama cukup untuk dirinya berdua dan 1 anak ya. Jadi ya kalaupun hanya bisa membuat 1 kamar tidur ya nggak apa-apa. Yang penting dia bisa tidur dulu gitu. Kemudian 1 ruang tamu, berikut ruang keluarga, 1 dapur dan kamar mandi. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan desain denah atau layout ruangnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan bedah layout denah dari rumah Bapak Ferdi di Klaten. Nah, ini adalah denahnya. Nah, denahnya sangat sederhana, tipe 36. Ini tadi carport yang saya ceritakan. Carportnya kecil. Beliau belum memiliki mobil, jadi mungkin nanti hanya motor berada di depan sini. Kemudian teras sangat kecil, 1x1, dan di depan jendela ada taman, ruang masuk. Nah, ini ada 1 ruang bersama, yakni ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan ya di sini. Ya bagaimana lagi, tipe 36 itu ya rumah kecil, jadi ruangnya harus bisa digunakan untuk berbagai macam-macam fungsi. Nah, di sini ada dapur. Nah, antara dapur dan ruang tamu, ruang keluarga ini saya beri skat. Nah, skat partisi portable dan movable ya, jadi bisa dipindah-pindah. Ya alasannya yang namanya dapur itu sebersih apapun tetap kelihatan kotor, jadi lebih baik ditutup ini biar aktivitas kalau ada tamu di sini terus membuat kopi, sajian itu tidak langsung kelihatan. Nah, dapur ini aksesnya langsung dengan luar ya, langsung dengan taman di luar. Kemudian dari ruang tengah ini langsung ke akses ruang tidur utama yang belakang, ruang tidur anak yang di depan. Nah, di antara 2 ruang tidur ini ada
kamar mandi dan WC. Ya, sangat sederhana, hanya seperti ini saja. Rumah tipe 36. Nah, ini salah satu tips kalau ingin menghemat ruang, usahakan pintu-pintu ini berdekatan. Jadi pintu ruang tidur utama, terus kemudian ruang tidur satunya lagi, dan ruang toilet itu satu tempat seperti ini. Nah, misal kalau ruang tidur ini pintunya ada di sini ya, ini akan mengurangi space. Misal ini tak saya ganti di sini. Nah, di sini kan temboknya jadi pintu. Nah, ini membuat space-nya jadi berkurang. Nah, di sini tidak bisa digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Tapi kalau pintunya di sini, nah dinding ini kan bisa digunakan untuk menaruh televisi, kemudian sofa misal, itu masih bisa. Jadi usahakan pintunya itu dalam satu lokasi yang sama. Nah, berikutnya, kalau tanahnya itu kecil, maka buatlah desain rumah yang semepet mungkin ke depan. Tapi ya jangan mepet-mepet, karena kita tetap harus ada green space ya. Taman-taman, lahan-lahan hijau, agar rumah ini asri. Jadi kemudian untuk parkir mobil itu ya harus dicukupi agar mobil bisa masuk, minimal city car bisa masuk. Sehingga yang belakang ini kita bisa memiliki ruang yang lebih luas. Nah, ruang yang lebih luas ini bisa kita gunakan untuk bermacam aktivitas. Dan nantinya ketika ingin menambah ruang, itu mendapatkan space yang cukup di belakang. Nah, misal ini ya, kita pengen nambah ruang di sini. Ini masih lumayan karena jarak antara as itu 4,05 atau 4 meter. Masih bisa satu ruang tidur lagi. Misal ini digunakan sebagai ruang tidur, maka ini misal ini jadi ruang keluarga, begitu, ruang tamu, ruang keluarga, ini ruang tidur utama. Jadi masih bisa. Jadi jangan pernah membuat rumah misal seperti ini, rumahnya dimepetin di belakang, yang depan kosong. Nah, kalau nanti mau nambah ruangan lebih susah lagi, karena nambah ruangan di depan itu akan merusak fasad. Nah, tampilan muka jadi jelek. Jadi lebih baik kalau nambah ruangan itu di belakang. Kemudian kalau pengen membuat rumah tumbuh, maka lebih baik membuat ruang tidurnya satu saja dulu, berarti ruang tidur satu, yang satunya lagi digunakan untuk ruang lainnya. Karena mungkin baru pengantin baru, kemudian pasangan muda, kan ruang tidur cukup satu saja kan. Anak belum ada, ruang tidur satu, yang satunya lagi ya ruang macam-macam, bisa digunakan untuk ruang keluarga. Jadi biar kalau ada tamu di sini masih bisa ada ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas gitu. Tapi ini kliennya Bapak Ferdi minta langsung ada 2 ruang tidur ya katanya. Jadi nanti ya nggak apa-apa, kliennya minta seperti itu. Oke, mungkin ini bedah desain dari rumah Bapak Ferdi di Klaten dengan luas tanah 84 meter persegi dan luas rumah 36 meter persegi. Semoga menginspirasi. Like dari video ini, monggo jika menyukainya. Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.